Ayat Quran elastis, dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi, dan kita menjadi ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang warisan tadi. Tetapi kalau warisannya sudah tidak ada lagi, maka tidak usah mengikuti yang semacam itu. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau bersabda, "Yusifu an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-Islam illa ismuh, wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh. Masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda. Ulama'uhum sarrun man tahta adimi as-sama' min 'indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu." Pada suatu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia, di mana pada zaman itu la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang satu masa di mana pada masa itu Islam ada, tapi cuma sekedar tinggal namanya saja. Islam ada, tapi cuma tinggal nama saja. Bahasa Jermannya nama doang. Tapi ajaran Islam tidak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nama Islam, perbuatan tidak Islam lagi. Kadang-kadang namanya Muhammad Mukmin, perbuatannya nyolong ayam. Islam ada, tapi cuma sekedar tinggal nama saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Quran pun ada, tapi cuma sekedar tulisannya saja. Ada Quran, tapi cuma tulisan. Paling banter di musabakoh kan, ya masih lumayan lah. Tapi kan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengusahakan musabakoh pengamalan ajaran Quran. Masajiduhum 'amiratun, masjidnya megah, masjidnya mentereng, masjidnya mewah. Wahia qarabun minal huda, tapi kosong dari hidayah. Masjid tidak lebih seperti museum, besar, anggun, tapi sepi, tempat menyimpan benda-benda kuno. Itu nasib masjid di zaman itu, di mana Islam cuma tinggal nama, Quran cuma tinggal tulisan. Masjid besar, tapi ajaran Islam tidak terpancar dari sana. Masjid yang besar nasibnya bak museum saja. Tidak lagi berfungsi seperti masjid di zaman Rasul. Di zaman baginda Rasul, di masjid beliau mengajar umat, di masjid beliau bermusyawarah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang. Masjid merupakan pusat kegiatan umat. Suatu zaman nanti, kata Nabi, akan datang di mana masjid ada, besar, megah, dibangun dengan biaya besar, tapi kosong dari hidayah. Tidak ada lagi nur ilahi yang terpancar di dalamnya. Na'udzubillah. Di zaman itu, ulama'uhum sarun man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah yang terjahat yang ada di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitani wa fihim ta'ud. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan akibatnya kepada mereka juga fitnah itu kembali. Inilah satu zaman yang kita khawatir, dan kita berlindung kepada Allah jangan menemui masa semacam itu. Saudara, orang-orang yang anti-Islam sekarang ini, mereka tidak mungkin menghantam Islam dengan mengirim satuan militer. Kita dengan strategi sekali. Caranya bagaimana? Pertama, pisahkan umat dari ulamanya. Kalau itu berhasil, tanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau itu pun sukses, mereka masuk kepada tujuan yang paling inti, tanamkan keraguan kepada Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, tiga sistematik ini secara bertahap mulai diterapkan orang di tengah kehidupan kita.
Mau hancurkan Islam, pertama pisahkan umat dari ulama. Kalau umat sudah berpisah dari ulama, sama saja istilah yang banyak disampaikan orang, macan sudah dipisah dari hutan. Padahal ulama dengan umat persis hutan dengan macan. Macan tidak bisa pisah dengan hutan, hutan pun tidak bisa ditinggalkan macan. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau hutan sudah ditinggalkan oleh macan, maka biasanya hutan yang tidak ada macannya tidak jadi hutan yang serem, disembarangi orang. Datang petani nebang pohon seenaknya. Kenapa kok berani? Hutannya nggak ada macannya. Datang kambing buang najis seenaknya. Kok berani? Hutannya nggak ada macannya. Datang badak nyeruduk seenaknya. Kok berani? Hutan tidak ada macannya. Maka satu desa, satu kampung, satu kota, kalau tidak ada ulamanya, biasanya disembarangi orang. Apa saja mudah masuk ke desa, ke kota, ke kampung yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian di sana. Datang ingkar sunnah masuk. Datang Islam jamaah masuk. Datang Islam sejati masuk. Datang pikiran yang merusak Islam pun masuk. Kenapa? Hutan tidak ada macannya, disembarangi orang. Sebaliknya pun, macan juga kalau sudah tidak tinggal di dalam hutan, biasanya akan jadi tontonan. Macan yang tidak tinggal di hutan, hilang seremnya. Orang nggak takut. Coba lihat di kebun binatang atau di taman safari. Itulah nasib macan yang sudah keluar dari hutan. Jadi tontonan orang. Bahkan anak kecil berani melihat dari dekat, nunjuk lagi. Macan lucu ya. Lucu katanya. Ya Allah. Jadi macan kalau sudah meninggalkan hutan, macan lucu. Ini ulama kiai kalau sudah meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pesantren, meninggalkan masjid, meninggalkan umat, kiai lucu. Maka macan harus jaga hutan. Tapi hutan pun harus tahu apa kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja disuruh jaga hutan, tapi hutannya pelit, tidak mau memberi makan kepada macan. Loyo macannya.